Masih lunjuk puas mandele surat. Dibuatnya itu Pak. Indah disangko rigo-rigo awan di langit mangga juju mande sangko sakete juayang babini baru lalo lana lalo. Apa kira-kira? Bertambah karuannya atau bertambah rengeknya? Karuannya. Ayang mambe anak tadi bakaruah dendang. Sekiranya anak tadi mengarati dengan yang diungkapkan mandinya, coba ndak mandi sangko sakete jo ayang babini baru apa kira-kira tu? Putus tali buayan tu Pak. Itu tu Pak. Ya. Dek lama dendang Pak. Allah pada afala taqilun kata Allah. Allah an kerja kama anak kalian kerja Allah. Jangan dah Pak. Jadi berjaraknya antara apa yang ditawarkan Al-Quran dengan realita kehidupan sosial, masalahnya di situ. Bukan kita tidak peduli dengan Quran, kepedulian kita hanya dalam bentuk seni tilawah, tapi belum tadabbur menggali isi dan kandungan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzal Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba Allah jemaat tarawih yang mulia, para generasi anak-anak kami yang kami banggakan, yang kami sayangi dan yang kami harapkan sebagai generasi pelanjut, pelangsung dan penyempurna perjuangan risalah Islamiyah dan keselamatan bangsa dan negara ke depan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ditugaskan oleh pengurus melalui guru saya nih, Haji Syafruddin, sarjana ekonomi Datuk ya, bungsu ya, untuk membahas masalah peringatan nuzul Al-Quran. Ibu dan Bapak, karena peringatan yang kita laksanakan malam ini bukan yang pertama, bukan yang kedua, mungkin sudah puluhan, maka saya tidak membahas tentang kapan Al-Quran itu turun, bagaimana peristiwanya, karena itu memang sudah berkali-kali kita bahas. Dan yang penting dan sangat mendesak untuk kita bicarakan adalah kenapa kita perlu mempelajari dan betul-betul harus bahkan wajib paham dengan isi Al-Quran itu. Jadi kita tidak lagi bicara dari perspektif sejarah saja, tapi kita lebih fokus nanti menjawab dua pertanyaan Allah.
Ini bukan pertanyaan dari ulama ya, bukan dari saya enggak. Pertama yang kita kutip tadi surat Muhammad ayat ke-24. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Mengandak kalian, kenapa tidak kamu gali, kamu pelajari, kamu pahami isi Al-Quran? Nah, bang jawabnya itu. Yang kedua, dalam surat Al-Hadid juga ketemukan, alam yakni lillazina amanu antaksha qulubun dzikrillah wa man nazal minna. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, termasuk beriman kepada Al-Quran, untuk benar-benar fokus, benar-benar serius menghadapkan hati dan pemikiran untuk menggali, mempelajari dan perjuangkan kebenaran Quran yang diturunkan Allah ini. Dua pertanyaan itu, jawab menjawabnya. Yang pertama tadi dimulai, kenapa tidak kamu gali, pelajari isi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang hatimu sudah tidak madok gitu, lele terkunci. Yang kedua, alam, apakah belum datang waktunya? Labantuiku nagaria. Ini ibu dan bapak. Ya. Apapun yang diungkapkan dalam Al-Quran, ya, walaupun secara fisik tidak sampai sekilo bareng, ya, tapi isi dan kandungnya itu melengkapi bumi dan langit, dunia dan akhirat. Jadi sehebat apapun isi Al-Quran, dia tidak akan punya pengaruh, tidak akan punya manfaat apapun kepada kita kalau Quran tidak kita pelajari, baik dalam membacanya, tartilnya, apalagi mentadabburkan, menggali. Jadi orang yang beruntung dengan kader Quran adalah orang yang mau punya kesungguhan. Kalau kemampuan itu relatif, tapi kesungguhan yang penting. Ada orang yang kemampuannya dia mengetahui bahasa Arab, naus Arab, mantik, mengetahui ulumul Quran, ma'anil Quran, asbabun nuzul, ayat nasyah mansur, tapi tidak gali, tidak bisa. Tapi ada orang sederhana ilmu, tapi tekunnya, ya, mungkin tidak mendalami seperti para mufassir, ya, ahli-ahli dulu, tapi secara inti dapat, mungkin selembar sehari, 2 lembar sehari. Itu. Jadi persoalan kita bukan pada kemampuan, tapi ada kemauan. Kalau kemampuan banyak, kalau lu susah. Kalau kini tidak terlalu sulit untuk memahami isi dan kandungan Al-Quran dengan bantuan teknologi. Nah, kenapa kita harus? Pertama, Quran ini tidak punya kepentingan apa-apa untuk kepada kita. Tapi kita butuh sangat dengan Al-Quran ini. Paling tidak ada beberapa hal yang melatar belakangi pentingnya atau ketergantungan kita kepada Al-Quran. Itu adalah faktor internal diri kita sendiri. Ya. Jadi internal artinya komposisi, ya, komposisi diri kita, bagian-bagian, ya, yang dikatakan Allah fa'almaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Kita, komponen kita dalam diri kita ada 2 energi, ada 2 kekuatan. Pertama namanya fujur. Fujur itu adalah kalau tiba diotonya ke mesinnya ke. Ya. Tapi ada kecenderungan karena dia dinamisator, karena dia energi penggerak, dia bisa saja kemana-mana nih. Kamasnya dia bisa gak? Karena tenaga. Tapi ada watakwaha. Adalah kekuatan. Kalau yang tadi adalah mobilnya, motornya, takwa sopirnya yang akan biarah. Itu.
ada dua kekuatan dia yang kita sangat perlu untuk tahu juga. Sehingga dengan dua kekuatan tadi mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya kawan, baik kesejahteraan, baik kesolehan maupun keunggulan kita sebagai umat. Tuh. Yang kedua, perlunya awak hidup awak berbeda jo makhluk-makhluk lain. Ya? Apa bedanya? Kalau makhluk-makhluk lain, fauna, flora, tumbuhan dan sebagainya, malaikat itu sifatnya statis apa saja. Dia enggak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Awal dijadikan hidup dan mati ada sebuah perjuangan lapangan uji. Disitulah diuji siapa nanti yang keluar sebagai pemenang, siapa yang keluar sebagai yang beruntung. Jadi hidup kita itu memang betul ujian, ya, pertarungan hidup, pertarungan. Jadi kalau orang mengatakan hidup susah, iya, makanya supaya tidak susah ada petunjuk. Oh payah mana? Iya payah. Supaya tidak payah ada. Ya. Yang ketiga, ya, karena status kita, fungsi kita bukan pelengkap, kita penentu, ya, kita manajer, kita driver, kita imam, kita khalifah. Allah jadikan kita sebagai khalifah, kita yang mengatur semuanya. Apa kecil aku mengatur goga kalau pedoman tidak tahu? Baru nyala terbelakang. Berikutnya, Allah perintahkan kita dengan berbagai-bagai hal. Ada yang diwajibkan, betul-betul diwajibkan, harus dikerjakan. Ada yang betul-betul wajib dilarang dan sebagainya. Tetapi Allah tidak hanya dalam bentuk suruh larang. Seluruh kebutuhan kita dicukupi secara penuh dan utuh. Maka Allah katakan, wallazi ja'alalakum ma fil ardi jami'a, liadonan di bumi untuk kalian sadonya. Apa sendanya untuk kalian kan? Apa bisa mendapatkan manfaat itu kalau tidak menggali siapa tidak berilmu? Jalil kini apa? Ya, barakayu nagari awak gua. Ya. Baik pertambangnya, kelautannya, hutan luar biasa. Tapi kalau kita nak kita mainkan dan petunjuk itu tidak kita laksanakan, itu mah kemiskinan makin tinggi. Orang lain, negara lain mencari kekayaan yang sakayu-kayunya ke negara Jawa. Cuma kalau kita pedomani pendapat-pendapat yang pantas, kalau mau yakin dengan pendapat itu, kekayaan. Ya, seluruh berbagai sektor-sektor tadi, sektor pertambangan saja, tambangan, apa yang pada sebagai, itu terkelola dengan manajemen Quran, jujur, apa katanya? Sekalipun anggaran pendapatan belanja negara kita, ya katakanlah 10.000 triliun, kita masih mendapat masing-masing awak sebulan tu 20 juta. Itu cero. Maunya berapa kali dapat? Hah? Satu, Pak. Tapi karena kekayaan itu tidak dikelola dengan manajemen Quran, hanya bakecek balam padiraba, dikelola orang-orang yang rakus, yang tamak, yang sebagainya. Lihat, ada kekayaannya bertriliun, tapi ada yang miskin sama sekali, tidak apa-apa. Ini bang kita, ya, makhluk raza batila, tak satu pun tanaman dan tumbuhan yang tidak bermanfaat. Ya, jadi bagi orang-orang, ya itu juga pendahulu-pendahulu kita, ya, dulunya pakar-pakar farmasi. Jadi pakar-pakar farmasi itu dari muncul Islam. Ya, betapa banyaknya katakanlah seluruh tumbuhan daun-daun itu bermanfaat seluruhnya. Inyo berilmu karena nyo pelajari Quran nyo kembangkan secara sains juga barak kekayaannya. Kalau kita lihat dalam dunia farmasi itu. Anda ya.
Oh, berdasarkan tujuan kama tujuan awak. Nah, coba, mungkinkah seseorang mungkin ingin capai ke Bukit Tinggi atau nyopai ke Solo atau mau ke Painan, tapi tidak tentu jalan ke Bukit Tinggi, tidak tentu jalan ke Solo, tidak tentu ala bisa sampai. Nah, itu makanya kok. Ibu-ibu dan bapak, di dalam Al-Baqarah 185 itu, ya, yang selalu dibaca oleh Ustaz narasumber itu kan ada tiga fungsi Quran yang ditawarkan Allah. Syahrul Ramadan allazi, semuanya Pak, unzila fil Quran. Pertama, hudalin nas. Yang kedua, wabaina tim. Yang ketiga, wa furqan tiga. Nah, coba. Hudan, petunjuk. Petunjuk apa, Pak? Di sekolah Allah turunkan secara lebih tegas petunjuk ba'a mengelola hidup dan kehidupan. Kalau mengelola hidup yang berkaitan dengan hidup itu secara biologi, itu lebih condongnya kepada kesehatan. Maaf Pak, Ibu, walaupun kita telah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Islam, tapi dari data-data yang kita dapatkan, masih banyak di antara kita nalum pandai makan dan minum. Walaupun membawa lah 60 atau 70 tahun. Ba'a makan dan minum menurut Quran tuh. Ajalah. Maka wajar Bapak dan Ibu, ya, kesehatan kita, ya sudahlah. Itu nih. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Kulu min rizqil halalan thayyibah. Ama, nanti itu mah yang bergizi, yang protein. Thayyibah itu mah yang soleh ke kesehatan. Awak cecele. Dan itu diperjelas oleh Nabi komposisi. Pertigaan. Awak makan minum kan menurut kemauan awak, bukan menurut Quran. Bila makan baca makan, lapas makan sekanjang-kanjang bila ndak boleh baca lihat. Makanya seperti tadi, hidup tuh kalau Al-Quran kita jadikan petunjuk untuk hidup, insya Allah Pak, biaya hidup murah, jarang yang sakit ini. Maka Rasulullah jarang sakit. Sekali mula hudan linas. Kata-kata hudan niku Pak, karena dia malola hidup, apalagi kehidupan dan seluruhnya, itu sampai diulang-ulang oleh Allah dalam Quran sebanyak 306 kali Pak kata-kata hudan. Berapa pentingnya? Sekali mulai dari aditatat. Kehidupan. Nah, kehidupan apa? Kehidupan adalah semua aspek yang mendukung tentang hidup. Kalau hidup biologi bernapas. Kalau hidup enggak. Bidang namanya ekonomi. Abang manata ba'a cara konsep ekonomi dalam Quran gua. Dia selama kalau bicara ekonomi, ndak usah Ustaz di masa ini cara ekonomi. Iku lama hawa. Maka ndak banyak ekonomi yang tagih, Pak. Awak menganggap itu ndak urusan masaji. Padahal dalam Al-Quran, ayat sholat, puasa, zakat, haji, itu 2,5% nyamonnya. Tapi ekonomi 7% banyaknya. Ada. Makanya menurut Quran kok kita memang orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu. Tapi seperti tadi, kita meletakkan singgulnya orang lain pun yang melihat penjelasan Quran dan penjelasan Quran tentang ekonomi dipaciknya Pak. Ambos AGC contoh ya. Mungkin kalau ada yang mahasiswa atau apa-apa ibu-ibu saya profesi jombo ya. Ambo walaupun dosen kan lah pensiun. Puasa kini ya,
puasa tahun kini, sekali lagi, puasa tahunan sedang berjalan kuah, Bank Indonesia itu mengucurkan dana 186 triliun untuk menyongsong puasa Haji Idul Fitri. Pertanyaannya, 186 triliun itu berapa persen dapat di umat Islam? Kau contoh Pak? Karena apa? Karena di dalam menghadapi itu tuh, ya, nan kutiba alaikumusiyam, ya nanti malam dibaca sikwa kutiba alaikumusiyam ya. Itu terkait apa? Dengan pangan. Ibu-ibu dapat cari lah, persolah. Sebulan sebelum masuk bulan puasa, itu gudang-gudang mulai dari Bukit Putih sampai ke situ, penuh di Gulu, di Terigu, di yang lain. Asia dulunya tuh. Bertriliun, ya, untuk menyediakan gulu, minyak, dan yang semacam itu. Nah, dia Muslim, sabi puasa ke, walituk milul idata walituk kabirullah. Itu nama Idul Fitri. Itu butuh yang namanya sandang. Bertriliun uang yang untuk model-model pakaian di awak, kalau awak tidak balik, sepalian tuan awak. Mana pengenal nama Islam itu? Bahkan juga apakah papan kau maksudnya, kamu nak tahu kalau di Gaduh juga, tapi di bawah tu orang kampak baik ke rumah cat mancat mencap pagar bulan puasa tu naik berapa persen kenaikan harga cat tu. Atau yang lain silakan ya, sebulan menjelang puasa atau di luar puasa itu harga tiket masih stabil Pak. Kini kan tinggal 10 hari lah nak. Ya, itu Jakarta Padang Jakarta Pak. Ngadu. Dia te 2 juta. Bahkan bisa sampai juta. Jadi dengan kutiba alaikumusiyam tadi itu, disitulah Allah secara nasional bahwa ekonomi kau bergerak. Sayang 1000 kali sayang. Awak nan punya puasa, orang lain nan kanyang. Kau jujur saya Pak, terbuka. Maka kawan-kawan Pak, ada kawan-kawan yang non Muslim, aja. Kami kok bisa Pak Zaitul 6 kali raya kau setahun. Maka bukti Pak. Jadi putaran tadi itu luar biasa. Itu baru satu Idul Fitri. Apalagi Idul Adha Pak. Itu bertriliun putaran uang di umrah. Berapa ya? Di haji itu calik. Nah, di haji itu lebih bertriliun tuh. Banyak. Cuma kita kerjakan seperti tadi, karena umat Islam, kita awak kok, kalau mencari Quran kok nanya ibadah saja, karena dan lain, karena coba lihat. Apakah? Buah namanya kah? Buah tasbih kok Cinonya nam punya Pak. Cari ada maka ada. Jadi orang tidak pernah melihat peluang yang diberikan Quran untuk membangun ekonomi awak. Sementara kita lihat 62 kali ayat bicara berbayar ada sebanding akimis sholat watuz, nah, sholat dan zakat. Nah ini, tuh. Apakah kehidupan yang lain Pak? Bisakah kita, maaf ya, mendapatkan keluarga sakinah mawadah warahmah? Ya. Maaf ya, ya. Karena awak kabinantu kabarale, ya, ndak paham, bukan ini memang ndak ada perhatian. Berapa banyaknya orang terjebak dengan pola yang ditawarkan tidak menurut agama namanya prawedding. Ambo kalau menemu undang tua ngari-ngari ya, alun akad nikah lama lekun.
Itu prewedding tuh Pak, bisa puluhan juta bahkan ratusan juta biayanya tuh. Karena tempat foto-foto tertentu. Coba bayangkan, alumni nikahnya ya. Adi malu makanya kebarkah perkawinan tuh. Cuca lihat sih kok. Baca tata sakna, mulai dari pinang meminang sampai akad nikah sampai jo walimah beralik. Jawa beralik kini lah hitung-hitung lebih beda-beda. Sebenarnya walimah itu adalah awal undang yang lain untuk menikah doa. Ya. Tapi kini alek karena berapa nih itu maaf apa dem. Kadang-kadang nomor rekeningnya kirim ke lagi. Dalam keluarga bayar sampai ya pemimpin kehidupan. Nah bayangkan kalau sebuah rumah tangga tidak diwarnai, jangankan isinya. Ya, dalam rumah tangga tidak pernah terdengar bacaan-bacaan Al-Quran walaupun nuzul tiap tahun. Enggak. Kehidupan bermasyarakat lingkungan. Lihat Bapak dan Ibu. Ada lebih kurang 100 ayat bicara masalah lingkungan. Tapi Jawa tidak menganggap lingkungan itu tidak penting, tidak bagian dari Islam. Di Allah, di saking pentingnya lingkungan tua, mau ulang ya. Di saking pentingnya masalah lingkungan dalam Islam, itu diterapkan dalam ibadah. Berulang-ulang kali, di mana nampaknya? Tadi sholat. Kita mulai dengan Allahu Akbar. Terakhirnya apa Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini tuh? Pertama, assalam, keselamatan. Yang kedua, rahmat. Yang ketiga, salam. Artinya apa? Ya. Ibadah sholat yang mendidik orang bertauhid, berakidah, Allahu Akbar. Bagaimana betul-betul menginsya-Allah. Nah, kemudian dia berbuah kepada namanya horizontal benar. Orang yang sholat ini ada pionir, pelopor orang memelihara yang namanya lingkungan. Keselamatan lagi. Acara kini Ibu dan Pak. Ya. 954.000 warga Padang ya, yang mendiami sebalai kecamatan 100 kelurahan ya. Kini sampah di Padang sehari 650 ton ya. Yang sebagian itu kita cari pada ribu lebih banyak kama sampah kabanda kagot kama macilil. Lihatlah Padang. Padahal Assalamualaikum tadi, orang menyelamat lingkungan. Tidak mungkin alam akan menyelamatkan awak kalau kita menyelamat. Terakhir Allah bongkar apa tang Pak? Itu sebenarnya berulang kali itu. Setiap banjir kini indah ayesa nanya itu. Coba walau sekadang Pak, banjir patang Pak di samping di suala rumah Pak. Batigo mama magik pakai itu pakai itu kadang Pak. Berhebat ayek ini bisa manyuin kayak kadang tuh Pak. Karena memang rusak Pak. Makanya 5 sungai besar di Padang itu paling-paling kalau hujan nggak naik sampai 10% tertempuhnya Pak. Itu enggak. Kita Sumatera Barat tahun 70 masih punya hutan yang 4,7 juta etan. Kini 2, sekian Pak. Alih fungsi dan berapa banyaknya daerah-daerah yang rusak permukaannya. Kota Maliar, Kota Manggina, Kota Manglan. Jadi sanggup. Jadi saking pentingnya lingkungan Allah wajibkan dalam sholat. Nah ini yang hudan-hudan yang tadi. Kemudian terciptanya apa yang kita harapkan tidak ada masyarakat yang harmonis, ya, lingkungan kecil antara pemimpin juga. Coba Pak, siapapun yang menjadi pemimpin, mulai dari RT sampai kepala negara, kalau dia tidak paham dengan konsep kepemimpinan Quran, kacau Pak. Lihat ini Pak, dalam Quran kekuasaan itu penting.
Maka pentingnya, paling tidak ada 19 ayat yang bicara tentang pemimpin. Jadi kekuasaan di dalam Islam itu dapatkan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Makanya pada di zaman Rasulullah di Madinah, masjid dijadikan bagaimana mendidik umat, mendidikkan jamaah cerdas dalam berpolitik, lihai, hebat dalam berekonomi, dan mantap dalam beribadah. Ada karena perlu politik, nggak boleh berpartai politik, nggak boleh masih gitu. Tapi membicarakan konsep politik itu cara hidup berbangsa wajib. Kalau enggak, jaluran secelil gini papadem. Jadi para politisi orang-orang, baik dalam birokrasi pemerintahan maupun politisi di legislatif maupun yudikatif, kalau enggak, memahami, hancur Pak. Hancur Pak. Makanya saya selalu katakan, kita membicarakan nuzul Quran ini, walaupun di zaman Rasul dada, itu dalam rangka mendorong, apa yang didorong? Kalau awak oke lah Pak. Hendaknya seseorang, kau menengah kata seseorang, katakanlah dia menekuni secara keilmuan ekonomi, di samping dia memahami, menguasai teori-teori ekonomi, makro-mikro, dia pun harus tahu ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi. Seseorang yang mempelajari ilmu hukum, apalagi sekarang ada undang-undang baru KUHP dan KUHP. Nah, sebelum dia menjadi sarjana hukum gitu, apalagi sama doktor dan profesor hukum, dia diwajibkan secara muslim mempelajari konsep hukum dalam Quran Gohang. Sehingga hukum itu memang menjadi panglima. Karena dalam Quran, menegakkan hukum itu bukan memasukkan tahanan, tak. Menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Itu yang dalam Quran, Pak. Yang 306 ayat tadi. Coba cari para pemimpin-pemimpin yang bakeceknya negeri, Bapak. Kalau pemimpin-pemimpin tadi, dia baca ayat-ayat tentang kepemimpinan, tidak satu rupiah pun dia berani mengambil uang negara. Apalagi bertriliun. Resiko gadang, Pak. Gadang. Bang kerja gadang. Ambo kini berutang jo, Pak. 1 miliar ya. Nggak tabayar sampai mati, Pak. Ambo hanya berusaha nanti dia kira Pak seorangnya dan 1 miliar tak. Tapi kalau uang negara, apakah dalam APBN, APBD, kalau APBN itu kan 3.000 triliun, tambah 3 triliun 1 juta dari 3, tidak mengatur dah Pak. Tapi dia mengambil 1 juta saja uang negara, ambo bacaru bisa masuk surga payah. Karena ambo harus menyelesaikan 280 juta orang yang kamu turi nanti dia kira Pak. Nggak mudah. Ayo para ilmuwan, apapun ilmu. Hubungnya fisika, kimia, banyak hubung fisika juga kimia Quran. Orang-orang, lihatlah, orang-orang yang menguasai kimia dan fisika, dengan itu dia bisa membuat nuklir dan sebagainya. Kalau di kapalnya tidak ada Quran, aco calik ini Pak. Ilmu itu menjadi apa? Untuk membunuh orang. Carilah kerja Amerika, carilah kerja Israel, carilah. Tapi orang-orang yang memahami Al-Quran tentang kimia, fisika, yang biologi, justru untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran, berbeda orientasinya. Itu dikatakan hudan tadi. Karena dalam hudan tadi dijalin bayinat penjelasan, bamang koiko. Dalam bayinat saja ada 270 ayat yang bicarakan. Kenapa ini apa? Luar biasa, Pak. Demikian banyak yang apapun profesinya. Kita. Nah, ke depan kalau dari Ambo Pak pengurus,
Ambon dah ingin kalau awak tu terjebaknya dengan rutinitas. Ya, sehabis puasa, awak di masjidku sudah ada punya program. Baik program peningkatan SDM jamaah. Ya, kalau ada masih ada di antara jamaah tidak bisa baca Quran, awak buatkan khusus. Maaf ya. Coba bayangkan arah Pak, umur 50, umur 60, tidak pandai baca Quran, bawa jual Allah nanti. Aku dua program, tidak usah malu-malu. Ya. Beraja awak 2 hari awak beraja baca Quran kau baru. Lalu awak meninggal jihad Pak. Apa bagi anak-anak bantu itu loh, remaja. Ada tingkat-tingkatannya. Tidak hanya MTQ saja, paham? Tinggal mahasiswa, ada program. Karena masjid betul-betul dipergunakan. Nah, sehingga bagaimana konsep masjid dalam Quran kita lihat. Masjid kau tampil mengadu orang. Dia awak adalah memakmurkan masjid. Sekarang kalau saran ceko masjid awak dari memakmurkan masjid berangkat memakmurkan jamaah lain. Hehehe. 800.000 masjid Indonesia Pak. Ada sekian persen yang sudah mulai gini. Bangun masjid sederhana ya. Tapi di situ bisa dilayan. Orang tak babareh bisa, orang kasaki, orang pekan malam. Lihat. Ada beberapa masjid di beberapa daerah tak tanggung raminya. Ada coba. Tapi kalau bantu-bantu ikut Jawa, apa yang kita bisa Pak? Itu yang perlu kita pakai nanti. Paling tidak di masjid yang serancak ada nanti ruang namanya klinik. Kalau puskesmas UB saja disiko klinik apa? Konsultasi keluarga. Disediakan mungkin 2 kali sepekan. Orang datang berkonsultasi, orang yang punya permasalahan di keluarga. Maaf Pak, calil angka perceraian gini pengadilan celik lah. Akan mana jadinya membicarakan tidak di WA. Dihadirkan guru-guru, ya dibayar, profesional, ahli agama, ahli jiwa, konsultasi. Sehingga dengan masjid tadi, masjid menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Bertanya bukan ibu-ibu, Pak. Sebab ibu. Kalau risiko mungkin ada namanya pinjaman online. Apa namanya? Pinjol, coba. Bara rusaknya gini itu Pak. Manggaduh keluarga. Kenapa dia bisa sampai gitu? Maaf, seperti tadi kita kalau yang menengah ke bawah menengah ke teko kewajiban. Kenapa ada jamaah bisa terjebak ya, terperangkap dengan ini? Berarti kita tidak punya peduli. Bagaimana ini bisa menjadi ya kan baitul mal? Ini baru buah puasa Pak. Ya. Asalnya nanti itu paling enggak kalau si koko memenuhi syarat Pak. Buat ruangan buat sampai konsultasi. Ya, orang-orang yang bersengketa rumah tangga bisa dan sebagainya. Ya. Ibu dan bapak. Yang lain banyak. Kenapa? Karena dengan adanya hudan, dengan adanya bayinat penjelasan tentang hudan tadi, petunjuk tadi, adanya furqan, pembeda, mana mulia mana tidak, ya kan? Allah menggambarkan kita umat Islam adalah khairah umat, kuntum khairah umat. Kamu adalah umat yang terbaik, terunggul. Kenapa? Kamu punya pegang hidup yang kokoh. Tidak sama yang lain. Yang lain pegang hidupnya materi dan kekuasaan. Kamu menteri. Ya kan? Hebat. Orang jale. Sehingga apa? Kita diharapkan kalau kita kini 2 miliar jumlah umat Islam di dunia, kalau itu pada ibu luar biasa Pak. Pertanyaan gini Bapak. Ya, kita kini posisi awak baik nasional maupun dunia itu, awak kini umat yang menentukan arah atau umat yang ditentukan?
Awak ini yang Hindu melihat kok umat yang mengatur atau yang diatur? Itu persoalan, Pak. Nah, maka dari itu, Pak, ya, kita coba. Di kita, persoalan kita bukan pada kemampuan. Kemampuan kita pada yang bagus. Kemampuan orang Minang cara berpikir masih oke. Masalah kita pada kemauan. Kemampuan tanpa kemauan tidak ada. Tapi kemauan walaupun kamu menjadi. Ekowan nanti sehingga nan pemikiran, persepsi kita, mindset kita tentang Al-Quran selama hanya sabasta dimusabakahkan. Jadi kalau masjid Rasulullah beruntung, lambakan Kori dan Korea juara kecamatan, juara kota, juara itu luar hebat sekali itu. Bagus, tidak apa-apa. Tapi ingat, ya, Kori dan Korea bukanlah target akhir dari Al-Quran. Target tagabur. Bagaimana kita paham? Sehingga dengan paham itu bangkit potensi yang tadi. Semangat kita, tak buka wawasan kita untuk itu. Kalau tidak Bapak dan Ibu, kita akan muncul seperti yang dalam ini. Kori dan Korea yang luar biasa bagusnya, hebatnya, tapi pemahaman masyarakat tentang Al-Quran yang dimusabakahkan ke masih jauh panggang dari api. Contoh, dulu mungkin pernah aja. Ambo bagi kegambaran, ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya anak ketek umur 3 bulan sampai bulan, sikap maranyang atau marinya apa namanya? Hah? Maranyang ya? Nah, awak kakak rajo, nanya manangi-nangi itu. Biasanya ada nggak usaha ibu-ibu untuk anak tadi nak manangi? Hah? Ada nggak? Nah, masih. Kalau ibu-ibu baik secara budaya namanya, walaupun kini tidak serami dulu, pailah ibu ke beberapa daerah, ke Pariaman jadi, ke Pasisir Selatan jadi. Ya. Ada orang Pariaman juga enggak? Orang Pasisir ada juga enggak? Hah? Nah, jadilah. Jadi Bapak dan Ibu, anak-anak yang ketek-ketek menengangi tadi, awak kerja masa ayah kerja di sawah dan sebagainya, ya nak, babu itu, ya, bahas supaya anak tadi tidak manggadu ibu tadi, dibuatlah buayan. Semiskin-miskin buayan orang di kampung itu kain panjang. Masih tekan apa? Maya, babi itu di paranda. Kalau nan kayu stainless itu kalau kini pakai baterai itu nggak bisa buyang. Nah, anak-anak gilo-gilo tadi Pak, ya kan, nama nangi tadi, dek mandenya dimasukkan ke marida. Sudah dimasukkan balik Bu? Hah? Diayun. Le cukup diayun saja. Hah? Dia apa? Dendangkan. Lalu jang. Turang baturang jalo buru. Penjalo ikan di muaro, komande etong nasib namburu, sebanyak rambut di kepala, lalo. Apa nak tadi? Hah? Anu lain masih main apa betul itu? Hah? Orang menyeluju mandai manjaikan panjang, orang tatampu dina muju mande tatampu dina malang lalo lajang lalo. Bapak, hah? Paham tak dengan ini kecemandenya? Paham tak? Kecemandenya? Orang tatampu dia muju, awak tampu dina malang. Masih lunjuk puas mandele surat. Dibuatnya itu Pak. Indak disangko rigo-rigo awan di langit mangga juju dak mande sangko sakete juayang babini baru lalo lana lalo. Apa kira-kira? Bertambah karuannya atau bertambah rengeknya? Karuannya.
ayang mambe anak tadi bakarua dendang. Sekiranya anak tadi mengarati dengan yang diungkapkan mandinya, coba ndak mandi sangko sakete jo ayang babini baru ba kira-kira tu. Putus tali buayan tu, Pak. Itu tu, Pak. Ya. Dek lama dendang, Pak. Allah pada afala taqilun kata Allah. Allah an kerja kama anak kalian kerja Allah. Jangan dah, Pak. Jadi berjaraknya antara apa yang ditawarkan Al-Quran dengan realita kehidupan sosial, masalahnya di situ. Bukan kita tidak peduli dengan Quran, kepedulian kita hanya dalam bentuk seni tilawah, tapi belum tadabbur, menggali isi dan kandungan Al-Quran. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.